Sekarang ini, kapal pesiar manapun sudah seperti sebuah kota besar. Setiap detailnya dipikirkan baik-baik sehingga penumpang merasa senyaman di daratan atau bahkan lebih. Kamu bisa mandi pancuran, mencuci, atau berenang. Tapi, kemana perginya semua air kotor itu? Sama seperti kota, kapal pesiar juga menghasilkan banyak limbah dan kotoran. Dan jelas, mereka tidak membuangnya ke lautan. Tumpukan plastik di laut itu datangnya dari daratan. Meski penumpang tidak menyadarinya, sistem pasokan air di atas kapal didesain untuk menghemat air. Mekanisme aerasi mengisi air yang keluar lewat keran dan pancuran dengan udara, sehingga air yang mengalir keluar lebih sedikit. Bahkan dengan menghemat 5 liter per orang, maka kita menghemat ribuan liter air per hari. Tapi tetap, rata-rata kapal menghabiskan sekitar 180 hingga 230 liter air per penumpang setiap hari. Ini menghasilkan banyak air limbah yang perlu dimanfaatkan. Katakanlah kapal pesiar terbesar di dunia, Harmony of the Seas, bisa mengangkut sekitar 5.500 penumpang ditambah 2.300 awak kapal. Mereka menghasilkan sekitar 1.418.000 liter air limbah setiap hari. Dan semua itu mengalir ke sistem air limbah. Di kapal pesiar, ada 2 kategori air limbah, air abu-abu dan hitam. Air abu-abu berasal dari cucian, pancuran, air mandi, dan dapur. Air hitam berasal dari kakus. Volume terbesar air limbah berasal dari air abu-abu. Ia dicampur dengan sebagian air hitam dan dikirim ke bioreactor. Pertama, semua limbah padat difilter keluar, lalu sisanya dialirkan ke tangki lain yang kemudian ditambahkan bakteri. Bakteri ini bertugas memakan partikel limbah kecil dan membersihkan air. Setelah itu, cairan di dalam tangki sudah cukup bersih, tapi air tersebut masih dibersihkan lagi dengan sinar ultraviolet. Klorin dan bahan kimia lain tidak digunakan di sini karena dampaknya yang buruk terhadap lingkungan. Pada tahap akhir, kandungan bakteri dalam air dianalisis. Dan jika mikroorganisme berbahaya masih ditemukan, air akan dikirim untuk pembersihan ekstra. Kabarnya, air yang dibuang dari kapal setelah semua prosedur ini masih lebih bersih daripada air laut. Itu sebabnya sebagian pelabuhan mengizinkan air itu dibuang ke laut dalam zona sanitasi 19 km. Limbah padat yang didapatkan dari penyaringan tahap pertama disimpan dalam tangki-tangki khusus sampai kapal tiba di pelabuhan. Lalu limbah ini akan dimanfaatkan. Semua kapal punya tangki khusus yang dinamakan tangki pemberat, yang penuh air dan disimpan di kapal untuk menjaga kestabilannya. Tangki ini harus diisi dengan air laut. Jadi, kenapa tidak diisi dengan air limbah saja? Para ilmuwan sudah menyadari bahwa air pemberat yang diambil dari satu laut dan dibuang ke laut lainnya akan berdampak buruk pada ekosistem. Spesies plankton dan penghuni lautnya bervariasi di tiap laut, dan pendatang asing bisa merusak penghuni asli. Itu sebabnya kapal-kapal modern memiliki penyaring khusus yang menyingkirkan plankton dan ikan dari air pemberat dan mengembalikannya ke laut. Lalu airnya dibersihkan dengan lampu antibakteri. Setelah itu, air bisa dituang ke laut lain tanpa membahayakan ekosistem. Di setiap kapal juga ada sesuatu yang bernama air teknis yang mencakup air kondensasi, air pendingin, dan air ketel. Air ini mengandung minyak, dan jika langsung dibuang ke laut, itu takkan baik bagi ekosistem. Oleh karenanya, air itu dimasukkan ke alat pemisah yang membersihkan air teknis dari minyak. Peraturannya, air teknis yang dibuang ke laut tidak boleh mengandung lebih dari 0,00015 bagian produk minyak. Terdengar tidak banyak kan? Detektor sensitif akan mengukur level minyak dalam air. Dan jika hasilnya sedikit saja lebih tinggi dari yang diizinkan, air itu akan dibersihkan lagi. Setelah itu, baru dapat dibuang ke laut. Bagaimana dengan limbah jenis lain? Organisasi Maritim Internasional punya aturan ketat tentang penggunaan limbah dan harus sangat ramah lingkungan. Mereka punya staf khusus di setiap kapal yang memilah sampah menjadi 4 kategori. Limbah makanan, kertas, logam, kaca, dan plastik. Jadi, sekantong teh celup harus dibagi menjadi 3 kategori. Kantong dan benangnya akan masuk ke kategori kertas. Daun teh adalah limbah makanan, dan staples yang merekatkan benang ke kantong adalah logam.
Bayangkan ada berapa kantong teh yang harus dipilah di kapal Harmony of Seas. 5.500 penumpang bisa saja minum teh sekali atau 2 kali sehari. Kini kamu tahu siapa pahlawan sejati itu. Kebanyakan limbah makanan dianggap alami karena tidak membahayakan ekosistem laut. Penghuni laut justru senang menghabiskan sisa makanan para penumpang yang dibuang ke dalam laut. Limbah makanan yang berukuran besar dipotong menjadi kecil dengan mesin khusus. Misalnya, jika kamu mengisi wadah berkapasitas 30 liter dengan tulang ayam, potongan-potongan roti, dan kulit jeruk, kamu akan mendapat kurang dari 5 liter potongan kecil yang akan dengan senang hati dimakan ikan di akuariummu. Aturan tentang limbah makanan hanyalah berkaitan dengan jarak dari daratan, tempat di mana kapal bisa membuang limbah itu ke laut. Limbah itu bisa dibuang dari kapal di luar zona sanitasi 19 km. Limbah rumah tangga, minyak masakan, dan limbah padat disimpan di kapal sampai berlabuh dan dimanfaatkan di pelabuhan. Sementara limbah kertas dimasukkan ke tungku khusus dan dibakar. Logam dan kaca dilempar begitu saja dari atas kapal. Terkejut, kedua limbah ini langsung jatuh ke dasar lautan dan tidak membahayakan laut. Limbah-limbah ini dikikis oleh air laut selama bertahun-tahun sehingga berubah menjadi potongan-potongan halus indah yang terkadang kita temukan di pesisir pantai. Aturan tentang jarak tempat pembuangan logam dan kaca dengan daratan dibuat lebih ketat. Di Laut Mediterania, membuangnya dari atas kapal sepenuhnya dilarang. Semua plastik yang digunakan di atas kapal tetap disimpan di kapal sampai berlabuh. Agar proses pembuangannya lebih cepat dan lebih mudah, dipakailah mesin khusus yang bisa mengepres limbah plastik menjadi balok. Aturan ketat juga berlaku bagi penumpang. Di semua dek kapal pesiar, tertulis petunjuk khusus melarang mereka melempar sesuatu dari atas kapal. Dan omong-omong, dari mana asal semua air di atas kapal? Semua air bersih yang digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci tak mungkin dibawa sejak keberangkatan, bukan? Ternyata, semua kapal pesiar memiliki unit desalinasi. Saat kapal berlayar melebihi 40 km dari daratan, mereka mengambil air laut yang melewati berlapis-lapis filter, sebuah lampu ultraviolet kuat, dan sebuah desalinator. Langkah terakhir adalah mineralisasi. Sebuah tangki besar berisikan semua mineral bermanfaat yang biasanya terkandung dalam air bersih. Setelah itu, air akan melewati lampu ultraviolet lagi. Dan selesai, air ini bisa diminum. Ukuran unit desalinasinya sebesar sebuah ruangan dan menyediakan cukup air bagi semua penumpang serta awak kapal. Ingat, itu sekitar 180 hingga 230 liter air per orang per hari. Apa kamu tahu fakta-fakta menarik lain tentang kapal pesiar? Beritahu saya di kolom komentar. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.